bicara pemuda dalam persatuan itu kompleks. Dan betul hari ini pemuda itu lebih suka berkelompok atau bergaul dengan kelompoknya sendiri, sehingga mengedepankan egoisitasnya, community. Nah, sebetulnya yang bisa kita cari celah dari anak zaman sekarang ya, atau pemuda zaman now, itu sebetulnya mengembalikan ruh kebersamaan yang meninggalkan identitas. Nah, ruh kebersamaan itu ada di dalam suatu frame kebangsaan. Nah, kebangsaan itu harus dijalin ya. Kalau dalam bahasa agamanya silaturahim. Nah, silaturahimnya kaum muda ini bukan hanya sekedar saling mengenal, ya kan, ta'aruf, tapi silaturahimnya harus dibangun 4 dimensi. Apa sih itu, Pak? Menarik, ini menarik. 4 dimensi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat milenial dimanapun berada, di channel Jogja ini nanti kita kedatangan tokoh Pancasila, Pak Bram, salah satu dosen Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Nah, di bulan Juni ini kita semuanya sudah tahu, tepat di tanggal 1 Juni kemarin, Hari Kesaktian Pancasila kita peringati bersama. Dan pada kesempatan ini kita kehadiran Pak Bram yang sudah hari-harinya banyak belajar, banyak mendiskusikan dan juga risetnya tentang Pancasila. Dan nanti akan kita kupas tantangan Pancasila ini untuk generasi milenial yang hari makin hari saya kira kok ada degradasi dari implementasi Pancasila di milenial. Ya, untuk itu nanti kita mulai, Pak Bram. Ini kira-kira apa sih pentingnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemarin itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Nur Halim selaku host dari Jogja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Baik, betul sekali apa yang disampaikan tadi Mas Halim ya. Ini juga beliau tokoh pemuda ya, yang juga bergulat dan sering sekali juga mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan, bahkan aktif di Ansor ya, Mas. Baik. Terkait dengan Pancasila ya, dalam tantangannya Young atau pemuda hari ini, itu memang banyak sekali. Salah satu degradasi nilai Pancasila pada hari ini, kita diserang oleh budaya asing. Ya, jadi budaya ini kalau kita tidak memperkuat diri, itu habis. Pemuda jelas tidak punya jati diri. Karena pada waktu itu Soekarno sebelum menetapkan ya kan filosofi ground slash Pancasila itu ada 3 tantangan. Ya, tantangan pertama bagaimana melawan politik identitas itu sudah ada ya, sehingga harus berdaulat politik itu. Kedua itu ekonomi kemandirian ya, dan yang ketiga ini kebudayaan. Nah, kebudayaan hari ini adalah tugas kaum muda bagaimana bisa mengcounter kehidupan sehari-hari dalam berbangsa. Nah, ini penting sekali. Hari ini pemuda sangat minim ya, kita lihat budaya luar itu lebih disukai oleh pemuda. Benar. Ya globalisasi lah ya. Tantangan dulu kita di zaman itu Mas Halim, zaman kita muda, kita dengar westernisasi gitu ya kan. Nah, sekarang itu kita bergeser, koreanisasi. Nah, ini Pancasila jadi tantangan. Padahal Masya Allah, Pancasila itu founding father kita itu membentengi yang namanya ketuhanan, itu sila pertama itu biar anak muda itu betul-betul miliki agama yang kuat. Ya, jadi Pancasila dan agama itu sudah saling menguatkan, ya kan? Itu basic. Kalau pemuda hari ini basicnya agamanya kuat, insya Allah, betul kan? Alim ini tantangan budaya dari luar itu bisa di-counter. Nah, sekarang coba Korea itu apa tuh yang sering sekali anak muda itu demam panggungnya Korea itu apa? K-pop. K-pop gitu. Bahkan sampai makanan. Anak muda zaman kita itu tidak suka lagi kayak kita dulu makan makanan Padang ya. Makanya kita waktu kuliah dulu ya, kita Mas Halim ya, kalau kita waktu kuliah itu kan sering makan Padang. Terus yang kita cari bukan hanya lauk pauknya, tapi cari yang murahnya. Itu saya sudah seneng gitu kan. Sekarang anak muda makanan itu kimbap, itu Korea,
topoki, apa itu semua masuk. Dulu kita westernisasi paling burger sama itu, sekarang sudah masuk semua. Ini tantangan kaum muda dalam menguatkan jati diri bangsanya, kebudayaan bangsanya. Oleh karena itu pemuda harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila itu di situ memiliki nilai universal. Benar. Nah, kebudayaan yang dimaksud dalam Pancasila itu kemanusiaan. Nah, manusia itu sejak lahirnya sudah berbudaya. Ya, jadi akal dan pikirannya sudah ada karakternya. Nah, kalau karakternya ini hilang, otomatis dia tidak lagi menjadi manusia. Ini yang jadi bahaya dalam bangsa kita. Kalau anak muda tidak lagi bangga dengan para founding father kita, hari ini mungkin anak muda akan dihadapkan dengan politik di tahun 2024. Kemudian beliau ansih gitu kan, apatis, lihat politik gitu. Terus siapa sih tokoh politik yang nggak mau tahu? Itu bahaya. Ya kan, sense of belonging, kepemilikan pemuda itu hilang. Dan berbangsa pun akan hilang. Nah, ini kalau kata Soekarno harus kita pertahankan ideologi bangsa ini. Pancasila itu sudah sangat pas dengan karakter bangsa kita, sehingga ke depan seharusnya pemuda-pemuda kita ini menguatkan Pancasila, baik itu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga ini yang terpenting persatuan Indonesia pemuda. Ini juga persatuannya harus digodok. Ya kan, sekarang itu lihat namanya kasus yang baru-baru ini, geng-geng apa itu, geng-geng silat. Iya betul, geng-geng motornya apa, pada itu siapa? Anak muda. Terus kita tanya apa ada orang di belakangnya itu? Tidak juga, dia murni. Dan ini lagi-lagi persatuan Indonesia harus dipupuk dari anak mudanya. Kalau enggak hancur ke depan. Ya kan. Kemudian keempat, kerakyatan. Ya kan, menjadi suatu musyawarah yang harus terus dipegang, ya kan, dan harus dikuatkan dalam bentuk apapun kepemudaan, ya kan. Saya kira saya menarik tadi ya. Saya sepakat Pak, yang poin ketiga tadi Pak, persatuan Indonesia ya. Dimana sekarang kita itu sebenarnya bersatu, tapi hanya bersatu pada kelompoknya sendiri gitu Pak. Ya, nah ini kira-kira pandangan Pak Bram gimana Pak ketika bicara persatuan Indonesia, yang saya sepakat tadi kalau di tahun 2023 menjelang tahun pemilu ini, poin atau sila ketiga ini yang menjadi titik tumpunya. Ketika nanti saya kira kalau persatuan Indonesia ini selesai atau sila ketiga ini selesai, insya Allah di pemilihan umum tahun 2024 itu juga tidak akan banyak crash antara kubu A, kubu B, ataupun kalau ada kubu C tidak akan jadi masalah. Yang tadi jadi masalah adalah kita persatuannya itu hanya mementingkan golongan kita Pak. Nah itu gimana Pak? Biar pemuda itu tidak hanya terkotak-kotakan di gengnya sendiri gitu Pak. Ya bagus. Baik, gini Mas, bicara pemuda dalam persatuan itu kompleks. Dan betul hari ini pemuda itu lebih suka berkelompok atau bergaul dengan kelompoknya sendiri, sehingga mengedepankan egoisitasnya, community. Nah sebetulnya yang bisa kita cari celah dari anak zaman sekarang ya, atau pemuda zaman now, itu sebetulnya mengembalikan ruh kebersamaan yang meninggalkan identitas. Nah, ruh kebersamaan itu ada di dalam suatu frame kebangsaan. Nah, kebangsaan itu harus dijalin ya. Kalau dalam bahasa agamanya silaturahim. Nah, silaturahimnya kaum muda ini bukan hanya sekedar saling mengenal, ya kan, ta'aruf, tapi silaturahimnya harus dibangun 4 dimensi. Apa saja itu Pak? Menarik, ini menarik. 4 dimensi silaturahim itu, yang pertama silaturahim itu sendiri. Ya. Jadi silaturahimnya itu dari kita tatap ya. Ketemu langsung, ketemu. Ya. Dari ketemu itu sering berdiskusi, sering membuka peluang, jangan katak dalam tempurung istilahnya gitu ya, tapi membuka diri dan bergaul dengan siapapun, tapi punya bentengnya, frame-nya itu kebangsaan. Kita punya satu adagium atau manifesto, satu kata persatuan silaturahim untuk bersama para pemuda. Nah, silaturahim dinaikkan setelah kita itu melihat fisikalnya, harus dibentuk dengan silatur amal. Silaturamal, Nah, silatul amal ini adalah menjalin apa yang harus bisa dikerjakan, konvergensi. Jadi pemuda bukan hanya kumpul-kumpul kongko-kongko saja, tidak. Tapi ini ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, tidak sendiri-sendiri. Nah, ada isu, ya.
Nah, ini manifesto itu penting untuk menyatukan semua persatuan persepsi karena ada persatuan amal. Nah, gitu. Dan yang ketiga ini ada apa namanya? Silatul fikr. Nah, silatul fikr ini kalau bahasa agama itu kita itu disuruh tafakur, tafakur fiddin, berpikir, memahami. Anak muda hari ini harus diluruskan pemikirannya bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang betul-betul apa namanya makmur ya, terus alamnya sangat mewadai dan sebagainya. Itu yang harus dipikirkan oleh anak muda zaman sekarang. Jangan melihat negara lain dulu. Sekarang hari ini tuh YouTube tuh sangat mudah melihat kehebatan. Kayaknya nih negara lain begini-begini. Tapi tanpa disadari kita itu dilupakan oleh negara kita sendiri. Pikiran kita dibawa ke alam pikiran mereka. Dan yang keempat, apa tuh? Silaturruhi. Ya bolehlah pemuda itu kumpul-kumpul kongko-kongko atau hanya mementingkan kelompoknya, silakan. Yang terpenting 4 ruhi yang ini adalah menyatukan bahwa ruh kita adalah ruh kebangsaan. Ruh kita, ruh kebangsaan itu sekali-kali anak muda itu dikasih tahu bahwa pendiri bangsa ini dari founding father kita ya Soekarno, Soeharto, ya Agus Salim, ya amin, kawan-kawan itu semua kita kasih tahu, dan tidak hanya sekedar kasih tahu, tapi ruhiyahnya kita kirimin doa. Ayo kita mengajarkan doa kepada kaum muda ya terhadap para pendiri bangsanya itu sangat penting, menjadi kekuatan ruhiyah bahwa kita itu hampir sinergi sama dengan para pendiri-pendiri bangsa kita. Hanya dengan ruh itulah kita bisa bersatu, dan ruh saya mungkin secara fisikal mungkin belum mampu, tapi ketika ruhnya Pak Halim, ya Gus Halim, ya Mas Halim bertemu dengan ruh secara ruhiyah, kita punya frame yang sama karena ruh itu suci. Nah, kesucian bangsa ini perlu dipupuk oleh kaum muda. Jadi 4 kekuatan dalam suatu kelompok itu menjadi silaturahim yang terbangun menjadi satu kesatuan yang sama. Sepakat saya dengan Pak Bram ya, terutama terkait silatur fikr tadi ya. Betapa anak muda sekarang itu hanya mengedepankan otot, Pak. Otot tanpa ide. Artinya yang pemuda lupakan itu mereka selayaknya mereka itu pengen hidup selamanya. Padahal yang namanya tenaga, yang namanya fisik kita makin hari tambah usia itu makin melemah, Pak. Justru yang tadi disampaikan Pak Bram tadi, saya sepakat dengan adanya ide, gagasan, ketika entah usia kita nanti selesai atau diambil sama Tuhan itu sampai umur berapa kita nggak tahu, selama ide kita baik, ya kan, itu akan selalu mengalir dan akan didiskusikan menjadi menarik. Sebagai contohnya, idenya Bung Karno, Pancasila sampai hari ini masih digunakan ya. Dan ini yang terakhir Pak Bram, terakhir kira-kira pesan apa ini buat karang pemuda ya, buat kawula muda ini biar bisa punya rasa cinta kepada bangsanya, Pak. Baik, terima kasih. Pesan terakhir untuk kaum muda jelas apa kata Bung Karno ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya sejarah Pancasila yang begitu luar biasa, ideologi Pancasila yang kita miliki ini, silakan kaum muda betul-betul membuka kembali tadi alam pikirannya ya, kita sepakat ya, dan melihat sehingga kaum muda itu pede ya, rasa memiliki ideologi bangsa itu semakin yakin bahwa ke depan ini bangsa ini adalah estafet kepemudaan yang harus terus dilanjutkan. Yes, benar. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Bram atas kesempatannya diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menambah rasa cinta kita ya. Nggak cuma kepada bangsa kita, tetapi juga sesama makhluk hidup. Karena ya namanya selama kita bisa hidup dan akan bertemu sama orang, dan ruhnya kita kok ruh kebangsaan, roh nasionalisme yang kita bangun, insya Allah nanti kita ketemu siapapun akan menjadi sosok yang lunak, atau kalau dalam bahasa agama ya kita akan menjadi sosok yang rahmatan lil alamin ya. Kira-kira itu buat teman-teman pemuda, jangan lelah, jangan merasa rendah diri hidup di plus 62 ini, tapi ya tetap hari kita optimis membangun bangsa kita mulai dari lini-lini khususnya pemuda ya. Mudah-mudahan nanti kita dengan sinergi ini bisa menjadikan bangsa kita, langkah kecil ini bisa membuat bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bram, sukses selalu, dan jangan lupa tonton terus, subscribe Jogja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pancasila. Salam Pancasila.